Tips Alas Ramo menanam anggrek dendrobium yang kita beli dengan soft pot. Ini ID-nya. Yang harus diperhatikan adalah kondisi anggreknya. Nih bisa dilihat ya, kondisi daun anggreknya masih hijau segar, dan ini babnya termasuk yang remaja. Dan yang jadi perhatian kita di sini adalah tunas baru. Tunas baru belum menumbuhkan akar, padahal dia sudah mengeluarkan daun. Pada saat packing banyak daun yang mengalami patah. Bagaimana kita akan menanam kembali anggrek ini? Tentu saja penanamannya harus sesuai dengan tempat tinggal kita. Nah, karena Seramo tinggal di pinggiran Jakarta Selatan ya, dimana suhu siangnya itu lebih dari 35 derajat Celcius. Berarti anggrek ini harus sering disiram pada saat musim kemarau. Nah, bagaimana pada saat musim hujan? Tahu sendiri, kalau musim hujan otomatis setiap hari kita akan mengalami hujan. Dan media yang akan kita pilih ini tentu saja harus sering menyiram pada saat musim kemarau dan aman pada saat musim hujan. Media apakah itu? Tentu saja media sejuta umat. Ini adalah media sejuta umat yang akan kita pakai ya, arang ataupun juga cacahan pakis, bukan cacahan ya, potongan kotak-kotak pakis. Dan yang paling penting adalah pemilihan pot. Di sini Seramo akan menggunakan pot tanah dengan banyak sirkulasi, dan tentu saja banyak sirkulasi aja tidak akan cukup apabila nanti penempatannya tidak tepat. Nah, selanjutnya kita lihat dulu kondisi anggreknya. Ini ID-nya. Wow, lihat ya, akar muda, tunas muda, sama sekali belum mengeluarkan akar tunas mudanya. Dan ini adalah akar dari kedua batang yang remaja. Dan bisa dilihat juga ini ada batang yang memang dipotong. Berarti ini ya, dari kecil kita nggak tahu dipotongnya ini kenapa. Yang pastinya ini yang digunakan adalah moss putih. Jadi moss putih sangat rentan di musim hujan, apalagi kita beli anggrek di bulan-bulan seperti ini. Dan ini dalamnya bolong loh, tuh tangan Seramo masuk. Sebenarnya di sini Seramo ingin membuang moss yang ada, jadi sangat susah untuk kita membuang moss yang ada. Dan ini juga sudah mulai adanya jamur, bisa dilihat ya, terlihat jamur yang sudah mulai ada di akar anggrek karena memang terlalu basah dengan media moss. Tidak akan mudah untuk mengurai akar anggrek yang sangat indah ini, namun kita usahakan minimal untuk mengambil moss yang ada di dalam akar anggrek. Kenapa? Ini untuk menghindari terjadinya jamur lagi. Ini ya, tadi Seramo buka, lihat ini mossnya memang sudah lapuk, makanya dia tidak udah lapuk, udah hancur. Ini dari bawahnya sudah tidak berbentuk moss lagi, tapi sudah seperti tanah ya, sudah seperti tanah, karena memang ini sudah cukup lama. Apabila tidak kita bersihkan semaksimal mungkin moss yang ada di sini, maka jamur akan berkembang biak. Kalau ada yang bertanya apakah jamur berbahaya untuk akar anggrek, ya apabila jamurnya sedikit maka tidak akan berbahaya. Kalau sirkulasi udara dan juga panasnya cukup, maka dengan sendirinya jamur itu akan mati. Nah, di depan kita adalah musim penghujan, jadi alangkah lebih baik bila kita mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Bisa lihat ya, ini
ini moss putih tapi dia sudah lapuk, sudah hancur seperti tanah. Nah, inilah dia yang akan jadi sarang jamur nanti apabila tidak kita bersihkan. Banyak di antara kita pecinta anggrek yang memang apabila menemukan kondisi anggrek seperti ini, ya kita keluar dari pot, langsung kita tanam kembali dengan media arang ataupun juga media lainnya. Nah, pada saat musim kemarau, maka anggrek kita akan aman, tapi tidak pada saat musim hujan. Saat musim hujan tiba, maka anggrek ini akan langsung terjadi pembusukan. Jamur berkembang karena itu tadi mossnya ini sudah asam, sudah lapuk. Kalau di tempat nursery kan akan aman ya, walaupun ada jamur begini, karena memang mereka fungisidanya, inseksidanya itu rutin, lain dengan kita yang rumahan. Makanya kita harus benar-benar teliti dalam merawat anggrek. Banyak pengalaman anggrek yang Seramo tanam itu pada saat musim panas dia tumbuh subur, tapi pada saat musim hujan dia langsung busuk ataupun berjamur. Ya, pertama-tama memang daunnya yang menguning, baru kemudian setelahnya sedikit demi sedikit akarnya juga menguning. Ini kita skip dulu ya, nanti kalau sudah rapi akan Seramo perlihatkan lagi sama teman-teman. Karena sangat susah untuk mengeluarkan moss yang sudah hancur seperti ini di dalam akar, akhirnya ini tadi bagian yang tuanya Seramo potong. Nih, Seramo potong, baru kemudian Seramo mengeluarkan semua moss yang ada. Ini ya, bisa dilihat mossnya sudah seperti tanah karena memang sudah lama. Dan sekarang anggreknya akan kita cuci akarnya sampai bersih. Setelah akar anggrek cukup kering, daunnya kering, maka di akar kita semprotkan dengan H2 O2 3%, baru setelahnya kita tanamkan ke dalam pot tanah. Nah, untuk di sini pot kita harus perhatikan juga penempatannya. Nah, mungkin kalau penempatannya seperti ini, ingat ya, alangkah lebih bagus bila akar pot ini kita gantung seperti ini. Jadi dia tidak langsung ke bawah pot. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan jamur yang tadi itu akan kembali berkembang apabila di bawah tidak banyak sirkulasi. Apalagi untuk pot yang ini, bisa dilihat ini, kalau memang sirkulasi hanya ada di bagian atas, sedangkan bolongan bawah pot hanya satu. Namun apabila kita menempatkannya di atas jeruji, maka bisa langsung ditempatkan ke bawah pot. Namun apabila kita meletakkannya seperti ini di atas tembok, alangkah lebih baik bila akar menggantung seperti ini. Nah, untuk di bawah nanti kita bisa menempatkan arang ataupun juga cacahan pakis seperti ini. Jadi di sini juga berfungsi agar di sini media lebih banyak, nanti akar baru tumbuh di sampingnya. Perlu diingat, kalau memang kita yang merawat anggrek di tempat seperti Seramo dengan media seperti ini, pada saat musim panas harus sering disiram. Namun pada saat musim hujan, insya Allah kita akan aman, karena memang media yang kita gunakan adalah sangat poros, tidak menyimpan air. Nah, usahakan sampai anggrek itu benar-benar berdiri kokoh seperti ini, tidak goyang sama sekali. Nah, bisa dilihat ya, ini dia menggantung. Untuk selanjutnya kita tinggal menambahkan arang yang cukup besar, tidak perlu banyak,
Udah seperti ini saja pun sudah cukup, dan akhirnya jadilah anggrek yang tadinya di dalam soft pot. Kita repotting, kita pindahkan ke dalam pot gerabah, yang mana tentunya penanaman kita harus cocok untuk dua musim, yaitu musim panas dan juga musim kemarau. Cukup sekian dulu untuk video dari Esramo. Sampai ketemu lagi di video esok harinya. Salam satu hobi dari Esramo Anggrek. See you, bye bye.